Selamat Leo. Leo. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Iya, sehat semua kan? Sehat Ibu. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Leo untuk memimpin doanya sayang. Baik Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk Leo yang sudah memimpin doa kita pagi hari ini. Nah, Ibu absen dulu anak-anak Ibu semua ya. Hadir ini semua. Hadir Ibu. Hadir, Leo hadir, Utung hadir, Farida hadir. Iya, alhamdulillah kok semua hadir. Berarti anak-anak Ibu semuanya sehat, ya kan? Sehat dan semangat untuk belajar. Semangat belajar. Iya, semangat. Kalau Ibu bilang semangat belajar, luar biasa, oke? Ya, Semangat Bu. belajar. Luar biasa. Oke. Ya, coba dulu perhatikan sekelilingnya sayang. Rapikan dulu tempat duduknya. Dilihat yang rapi biar enak untuk kita mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum belajar, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Ibu minta Farida tolong dipimpin Nak untuk menyanyikan lagu Garuda bersama temannya. Ya, baik Bu. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku penuh patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk Farida yang sudah memimpin lagu bersama teman-temannya. Jadi untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila kita itu harus penuh dengan semangat ya sayang ya. Ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini kita akan mempelajari adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, tujuan kita mempelajari adaptasi tumbuhan di lingkungannya adalah supaya anak-anak ibu mengetahui cara bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya dan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Ya. Nah, sebelum Ibu menyajikan pembelajaran baru, Ibu tanya dulu anak-anak Ibu semua. Ibu tanya anak-anak Ibu semua, masih ingat nggak pelajaran kemarin? Masih ingat nggak sayang pelajaran kemarin? Farida, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat sayang? Masih Bu. Iya, coba apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu dia bernafas. Iya. Dia berkembang biak. Iya, dia bergerak. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Farida. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak, bernapas, makan, dan berkembang biak. Jadi sudah paham kan, Nak, tentang ciri-ciri makhluk hidup pelajaran yang kemarin? Sudah paham kan, Leo? Ya. Iya, sudah paham. Jadi sekarang kita masuk pelajaran yang baru, yaitu tema 2, subtema 1, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, perhatikan di sini. Nampak, Nak? Kelihatan kan? Iya, hari ini kita akan mempelajari adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya, siapa yang tahu arti adaptasi? Ayo, tunjuk tangannya. Saya, Bu. Iya, coba Farida. Silakan, sayang. Adaptasi itu menyesuaikan diri, Bu. Iya, bagus. Adaptasi, menyesuaikan diri. Bagus sekali jawaban
Faridah. Nah, jadi adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuan adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bisa bertahan hidup. Jadi tujuan adaptasi untuk apa, sayang? Agar tumbuhan Bertahan hidup. Iya, bagus. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis adaptasi pada tumbuhan. Lihat PowerPoint yang Ibu tampilkan. Ada jenis adaptasi pada tumbuhan, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama adalah adaptasi morfologi. Ini adalah penyesuaian diri makhluk hidup atau tumbuhan yang mudah kita kenali karena dapat dilihat dari bentuknya. Itu ada 3, tumbuhan hidrofit, tumbuhan xerofit, dan tumbuhan higrofit. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tumbuhan hidrofit. Nah, anak-anak Ibu semua, coba amati gambar yang ada di PowerPoint Ibu. Lihat, ada gambar apa di situ? Ayo sayang, ada gambar apa di situ? Ada adaptasi morfologi tumbuhan, Bu. Iya. Jenisnya. Iya, ada gambar apa itu, Nak? Putus-putus, Bu. Iya. Ada gambar apa di sini, sayang? Kelihatan gambarnya? Leo, kelihatan gambarnya, sayang? Kelihatan, Bu. Gambar apa itu, Nak? Itu gambar tumbuhan yang hidup di air, Bu. Iya, benar. Nah, tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Nah, di sini kita dapat melihat bunga teratai dan eceng gondok. Pernah melihat teratai dan eceng gondok, sayang? Ya, pernah, Bu. Melihat eceng gondok pernah di dekat rumah saya ada, Bu. Iya. Nah, kita lihat dulu, kita amati dulu bagaimana ciri-ciri tumbuhan hidrofit itu. Ayo, kita lihat dulu. Leo, apa yang dapat kamu lihat dari bunga teratai dan eceng gondok? Ya, Bu. Kenapa, Iya. Bu? Coba kamu amati dulu apa yang dapat kamu lihat dari gambar bunga teratai dan eceng gondok ini, Nak. Oke. Dari bentuk apanya? Satu kan, Bu. Iya. Satu kan, Bu. Itu daunnya kalau teratai, Bu, daunnya lebar-lebar kali, Bu. Baru kalau eceng gondok daunnya tidak terlalu lebar, tapi dia mengambang di air, Bu. Iya, Begitu saya lihat. pintar sekali si Leo. Iya, Nak. Jadi tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Bisa kita lihat dan kita amati dari gambar ini. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit beradaptasi yaitu dengan mempunyai daun yang lebar, tipis untuk mempercepat penguapan, dan batangnya berongga, berisi udara sehingga dia, Nak, bisa mengapung di air. Dan akarnya relatif panjang untuk menyerap zat hara di dalam air. Nah, siapa yang tahu selain tumbuhan teratai dan eceng gondok yang hidup di air? Ayo, siapa yang tahu tumbuhan apa lagi yang termasuk hidrofit? Ayo. Utung. Tumbuhan higrofit. Iya, ayo. Apalagi contohnya yang hidup di air? Yang hidup di air. Iya. Apa, Bu? Apa namanya itu, Bu? Yang biasa dibuat sayur, Bu. Oh iya, pintar. Yang biasa kita makan ya, sayur. Biasa dimasak sama mama di Kangkung. rumah. Iya, kangkung. Iya, Kangkung. nah. Kangkung juga merupakan tumbuhan hidrofit. Iya, bagus anak ibu. Nah, yang kedua adalah tumbuhan xerofit. Ayo kita amati gambarnya, sayang. Ada tumbuhan apa di sini? Ayo, coba dilihat. Utung, ada tumbuhan apa ini? Kelihatan gambarnya, Nak? Ayo. Itu gambar apa? Di depan rumah saya juga ada, Bu, ini. Iya. Kaktus Gambar Lidah itu buaya, mungkin. bukan? Iya, gambar kaktus Bukan lidah dan buaya. buah naga itu, Kaktus. sayang. Bukan lidah buaya, buah itu adalah naga. kaktus dan buah Kaktus. naga. Nah,
Kaktus dan buah naga ini adalah contoh tumbuhan xeropit, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Ciri-cirinya adalah memiliki daun yang kecil, daun yang berduri, dan mempunyai batang yang tebal, berair, dan dilapisi lilin yang berguna untuk menyimpan persediaan air. Jadi tumbuhan ini tahan hidup di tempat yang kering tanpa air. Sudah paham sayang? Udah paham nakku? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, jadi siapa yang tahu lagi tumbuhan yang hidup di tempat yang kering selain kaktus dan buah naga? Ayo, siapa yang tahu tumbuhan apa? Farida, tumbuhan apa sayang? Tumbuhan apa lagi yang hidup di daerah kering selain kaktus dan buah naga? Tumbuhan apa, Nak? Ya, siapa yang bisa jawab tumbuhan apa lagi yang ada di daerah kering selain kaktus dan buah naga? Ayo, siapa yang tahu anak-anak ibu semuanya? Tumbuhan apa sayang? Biasa di bulan puasa itu kita makankan. Atau orang yang pulang, ya coba. Nah, Bu. Iya, apa tumbuhan apa sayang? Biasa dibawa Tumbuhan orang pohon pulang kurma. haji. Iya, Kurma, pohon Bu. kurma. Nah, pohon kurma juga termasuk tumbuhan xerofit yang hidup di tempat yang kering. Nah, sekarang yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan melalui fungsi kerja organ di dalam tumbuhan. Nah, adaptasi ini membantu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita lihat, pasti anak-anak ibu jarang sekali lihat bunga ini ya sayang ya. Ini adalah bunga Raplesia arnoldi dan kantong semar. Nah, Raplesia ini mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga lalat sering menghinggapinya dan membantu bunga Raplesia ini untuk perkembangbiakan atau penyerbukannya. Begitu juga dengan kantong semar, ini mengeluarkan cairan. Nah, selanjutnya ada lagi adaptasi tingkah laku. Yang pertama tadi adaptasi morfologi, kedua fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Coba kita perhatikan, kita amati dulu gambar yang ada di PowerPoint Ibu. Tahu nggak ini pohon apa sayang? Pohonnya udah seperti apa kalau dilihat? Ayo. Bagaimana keadaan pohonnya itu kamu lihat? Gugur. Gugur, kayak udah mau mati ya kan? Hiu. Iya, jadi ini adalah pohon jati dan pohon jarak. Nah, pohon jati dan pohon jarak ini melakukan adaptasi tingkah laku jika perubahan lingkungan. Misalnya, pada musim kemarau, pohon jati dan pohon jarak akan menggugurkan daunnya. Seolah-olah dia seperti mati. Padahal itu adalah menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan. Jadi pohon jati itu kok di musim kemarau, itu akan menggugurkan daunnya yang disebut dengan meranggas. Menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini sering kita jumpai di sekitar sekolah kita. Ada yang tahu pohon apa ini? Ayo, pohon Putri apa malu, ini? Bu. Iya, benar, Putri putri malu. Nah, putri malu Putri ini malu. ada yang tahu nggak adaptasi tingkah laku? Tingkah lakunya seperti apa? Menyucikan diri. Terhadap rangsang, Bu. Iya, jika dapat rangsangan atau kita sentuh, maka dia akan mengatup seperti layu, ya kan? Ya, Bu. Iya, pintar anak ibu. Nah, sekarang kita melihat di sini ada cara tanaman melindungi diri. Jadi tanaman itu nak tidak hanya beradaptasi, tetapi tanaman itu atau tumbuhan itu bisa juga melindungi dirinya. Nah, di sini ada cara tumbuhan melindungi diri. Coba perhatikan. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Siapa yang bisa menyebutkan? Contoh-contohnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Ayo. Tunjuk tangannya, Mawar. siapa? Iya, mawar. Terus
Rotan, buah Rotan, durian. buah durian. Nah, itu adalah cara tumbuhan melindungi diri dengan duri. Kemudian ada juga cara tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan getah. Ayo Leo, tumbuhan apa yang menghasilkan getah? Cara melindungi dirinya. Ayo Leo. Leo. Tumbuhan Halo? yang ya, Leo. Halo? Tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan Ya. getah. Ya. Apa contoh tumbuhannya, Nak? Iya, mungkin jaringan Leo kurang bagus ya. Coba dulu si Utung. Contoh tumbuhan yang melindungi dirinya dengan menghasilkan getah. Contohnya apa, sayang? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Sawo, Bu. Iya, Buah coba pepaya, Farida. pohon Papaya, karet, dan pohon buah karet. naga. Iya, itu Papaya, adalah pohon contoh. karet. Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Itu adalah contoh tumbuhan yang menghasilkan getah. Dan contoh tumbuhan yang memiliki bulu halus untuk melindungi dirinya. Contohnya apa? Ayo, sebutkan sayang. Apa contoh tumbuhan yang Bambu, bambu? Iya, pintar. Farida, terus apa lagi? jagung, Jagung buah dan jagung, tebu. dan tebu. Iya, itulah cara tumbuhan melindungi diri dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan terhindar dari hewan yang akan memakannya. Seperti itu ya, Nak. Nah, coba perhatikan dulu Ibu. Bukan hanya tumbuhan saja yang bisa melindungi diri dan juga beradaptasi, tetapi kita juga harus bisa beradaptasi dan melindungi diri. Seperti para tokoh-tokoh pahlawan kita pada masa dahulu yang membela negara Indonesia. Para pejuang kita dulu, tokoh-tokoh pahlawan kita dulu melakukan adaptasi dan melindungi diri pada saat melakukan peperangan membela kemerdekaan Indonesia, ya kan? Apalagi ini baru selesai 17 Agustus, ya kan? Masih terasa momen-momen kita 17 Agustus. Nah, bayangkan dulu anak-anak ibu, seandainya Indonesia ini belum merdeka, apakah kita bisa melihat dan merawat tanaman yang ada di sekeliling kita? Ayo, anak-anak ibu, bisa nggak kita merawat dan melihat tanaman di sekitar rumah kita kalau kita masih dijajah? Bisa nggak? Bisa nggak, Farida? Kalau kita masih di keadaan dijajah, masih bisa nggak? Bu. Nggak bisa ya, karena iya, nggak bisa kita melihat tanaman ataupun merawat tanaman kita di sekitar rumah. Oleh karena itu, kita sangat berterima kasih kepada para pejuang kita, para tokoh-tokoh pahlawan kita yang sudah membela negara Indonesia untuk lepas dari penjajahan bangsa luar. Maka dari itu kita harus selalu memperingati tokoh-tokoh proklamasi kita. Seperti baru-baru ini kita memperingati hari 17 Agustus. Itu dengan tujuan kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, ya kan? Nah, di sini Ibu punya teks proklamasi kemerdekaan. Kelihatan sayang? Kelihatan teks proklamasi kemerdekaannya? Belum. Masih belum. Belum, Nak. Oh, tunggu ya. Belum, aku maju habis ini aku. Presentasi. Belum kelihatan ya teks proklamasinya. Tunggu ya. Aduh. Oke. Ibu kirim aja nanti teks proklamasinya, bisa kamu baca dan kamu pahami isinya, Nak. Kemudian kamu tentukan dari situ aspek
menggunakan dari teks proklamasi itu bisa kamu lihat dan kamu pahami, kemudian kamu buat peta konsep menggunakan aspek apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari penjelasan Ibu ini, apakah anak-anak Ibu semua sudah paham? Ya, Sudah Bu. paham, sayang? Bu. Sudah Bu. paham? Ya, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada, Bu. Tidak ada. Kalau sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi kelompok. Membagi kelompok anak Ibu. Ya, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Mary dan si Utung. Kelompok 2, Parida dan si Leo. Kelompok 3, Yusni dan Yuslinda. Ya, hadir tadi Yuslinda kan? Hadir, Ya, Bu. hadir kan? Iya, jadi Ibu bagi kelompok 1, Mary dan si Utung, kelompok 2, Parida dan Leo, kelompok 3, Yusni dan Yuslinda ya, Nak. Nah, dari kelompok yang sudah Ibu bagi, Ibu akan memberikan LKPD pada setiap kelompok dan kerjakan tugas secara berkelompok atau berdiskusi bersama temannya untuk mengerjakan LKPD-nya ya, sayang ya. Boleh dikerjakan dari sekarang, nanti kalau sudah selesai, kita akan menampilkannya. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, gimana anak-anak Ibu? Ada yang sulit? Ada yang mau ditanyakan? Gimana Parida dengan kelompoknya? Ada kesulitan? Untuk sejauh ini belum ada, Bu. Oke, berarti aman-aman aja untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3 tadi ya. Kelompok 1, Mary gimana? Ada yang mau ditanyakan dengan kelompoknya? Masih aman, Bu. Belum ada, Bu. Oke, masih aman ya. Ya, kerjakan kalau begitu ya, Nak. Iya, Bu. Ya, bagaimana anak-anak Ibu ini semua? Sudah selesai tugasnya, sayang? Sudah selesai tugasnya? Kalau sudah selesai, biar bisa kita presentasikan. Gimana? Udah selesai? Iya, sudah kelihatan ini tugas kelompoknya, Nak. Iya, udah kelihatan ini, Nak. Ada kelihatan tugas kelompoknya, sayang. Untuk di tugas kelompok itu, kita menentukan salah satu tumbuhan sesuai dengan adaptasinya. Ya, Ibu ulang lagi tadi. Untuk kelompok 1, untuk menentukan tanaman hidrofit. Untuk kelompok 2, tanaman xerofit. Dan untuk kelompok 3 itu tanaman higrofit. Nah, di situ kamu menentukan atau berdiskusi dengan kelompok bagaimana cara beradaptasi tumbuhan menyesuaikan diri pada lingkungannya. Ya, sambil Ibu tunggu kamu presentasi. Ya, untuk anak-anak Ibu sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya ya, Nak ya.
sekarang kita akan menampilkan kelompok 1 untuk Sudah, tampil. Bu, sudah. Iya, kita akan menampilkan kelompok 1 untuk membacakan hasil persentase dari penyesuaian diri makhluk hidup, yaitu tadi hidrofit. Dan Ibu minta kepada teman-teman yang lain untuk memberikan saran atau menanggapi dari teman kita yang tampil ya nak ya. Ya. Ya, bagus untuk kelompok 1 yang sudah tampil, dan terima kasih juga untuk Mary yang sudah mengomentari dan memberi saran kepada kelompok 1. Nah, semua kelompok sudah tampil dengan mempresentasikan hasil diskusi tumbuhan hidrofit, xerofit, dan tumbuhan higrofit. Nah, di sini kita sama-sama menyimpulkan hasil diskusi bersama teman kita tadi. Ya, coba perhatikan Ibu, dengarkan Ibu nak. Tadi kelompok 1 sudah menampilkan tumbuhan hidrofit. Nah, kita sama-sama tahu tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di mana tadi? Ayo, tumbuhan hidrofit. Di mana sayang? Di air, Bu. Iya, tumbuhan yang hidup di air. Contohnya apa tadi, Mary? Apa tadi Untung? Ayo, tadi. Ayo Tung, apa tadi kata Ibu itu? Kelompok 1, tadi yang maju dengan tanaman hidrofit. Ayo, temannya ada yang belum paham. Coba dulu dijelaskan. Tumbuhan hidrofit yang tumbuh di air. Ayo, Utung. Kangkung, teratai. bunga teratai. Iya, jadi itu tadi anak ya, kita sudah mempelajari hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air, contohnya kangkung, teratai, dan eceng gondok. Nah, memiliki daun yang lebar dan tipis, kemudian batangnya berongga sehingga bisa terapung di atas air. Itu tadi kelompok 1 yang bahas. Nah, kelompok 2, tadi tentang tumbuhan xerofit juga sudah dijelaskan. Tumbuhan xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, ya kan? Contohnya adalah tumbuhan kaktus, tumbuhan pohon kurma, serta buah naga. Nah, kita juga sudah mengetahui ciri-cirinya. Dan kelompok 3 tadi juga sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Iya. Oke, anak-anak Ibu semuanya, kalau sudah paham, sudah jelas, ya, Ibu akan membagi evaluasi kepada anak-anak Ibu secara mandiri. Tolong dikerjakan ya sayang ya. Ya. Sudah selesai, kita sama-sama membahas tugas evaluasi. Sudah Ibu nilai dan sudah Ibu bagikan kembali tugas evaluasinya. Nah, sekarang kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Karena waktu kita juga sudah akan habis. Jadi, kita hari ini menyimpulkan pembelajaran tentang adaptasi tumbuhan. Nah, apa tadi itu adaptasi? Ayo, siapa tadi yang memilih adaptasi? Ada yang ingat lagi? Ayo, Utung, apa itu tadi adaptasi? Menyesuaikan diri Iya, terhadap Bu, lingkungan. penyesuaian diri terhadap lingkungan. Iya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian kita tadi sudah mempelajari tanaman hidrofit, xerofit, dan juga higrofit. Serta kita juga sudah mengetahui bagaimana pohon jati meranggas, ya kan? Yaitu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Itu disebut dengan adaptasi tingkah laku. Dan kita juga sudah tahu ciri-ciri tanaman melindungi dirinya, ya kan? Contohnya dengan melindungi diri dengan duri. Contohnya tadi apa, Mary? Tanaman yang melindungi dengan duri. Contohnya tadi apa? Ya. Lupa, Bu. Kenapa lupa, Mary? Ayo. Kenapa Mary ini kok bisa lupa, tidak diperhatikan? Apa Mary sakit ya? Durian tadi, Bu, durian. Iya, durian. Jadi Mary harus banyak belajar dengan kelompoknya nanti ya sayang. Iya, Iya, Bu. bagus. Bagus untuk si Utung. Ya. Nah, jadi
sebelum Ibu akhiri pelajaran kita, coba dulu buka halaman 28. Itu nanti dikerjakan di rumah untuk tugas kamu ya, Nak ya. Oke? Iya, iya Bu. Iya, jangan lupa dikerjakan di rumah. Dan sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang anak-anak. Pak, ini gimana? Matikan ininya, Pak. Pak Leo. N aja, Bu, N. Langsung terekam itu nanti, Bu. Di mana N-nya? Paling sudut, Bu. Paling sudut. Otomatis tersimpan itu Pak Leo. Iya, kalau simpan nanti otomatis itu. Tapi kenapa enggak tersimpan sama aku tadi? Iya, stop share ya? Stop share itu? Bukan? Kok nggak ada ini? Iya, iya. Stop Jangan, video. bukan stop share itu. Stop video. Stop video, Bu. Iya, stop. Ya, stop videonya, Bu. Jangan stop share, Bu. Nggak ada itu, Pak. Enggak ada stop video juga. Iya, nggak ada, Pak. Iya lah, leave, Bu, leave. Leave, N. Mana tuh, Kak? Mau live-nya? Buat dulu maksimal apanya, Bu. Lebar apanya? Lebarkan tampilannya, Bu. Ya, tunggu ya, Pak ya. Ya, baru nanti situ kan ada N paling bawah. Ya, yang keluar itu, Oke. Bu. Iya, Pak, iya. Nah, nanti jangan langsung keluar apa Ibu ya, biar aja menyimpan dia sampai pulih ya, Bu. Oke. Udah nih, Kak. Nah, oke, Bu. Pak Leo, Oh iya. gimana nyimpannya tadi? Udah tuh, Kak. Kayaknya ada yang Siapa? ketinggal lah pelajarannya.